Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memulai Triduum pada hari yang ketiga dan novena Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang akan dibawakan oleh Pater Eki OCD dengan tema Spiritualitas Jalan Kecil. Saya mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan menyadari kehadiran kita di hadapan Tuhan, menyesali segala salah dan dosa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan. Saudara-saudari yang terkasih, pencinta Karmelituk, selamat bertemu kembali bersama saya, Pater Eki Junedin OCD. Dalam Triduum Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus ini, saya akan membagikan sebuah permenungan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Bunda Maria dalam hidup Santa Teresia. Kita akan melihat bahwa ajaran jalan kecil, spiritualitas yang kemudian melekat dengan identitas Santa Teresia juga berakar pada Bunda Maria. Saya ingin membagi permenungan ini dalam dua bagian. Pertama, kita akan melihat Bunda Maria sebagai guru bagi ajaran jalan kecil Santa Teresia, dan pada bagian kedua nanti kita akan merenungkan ada kaitan yang amat erat antara hidup Santa Teresia dengan hidup Bunda Maria sendiri. Kita lihat Bunda Maria sebagai tokoh yang menginspirasi Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Kalau kita membuat sebuah pertanyaan sederhana, kira-kira dari sekian banyak orang kudus, siapa yang paling menonjol, yang membentuk, yang membuat Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus ini meninggalkan satu warisan rohani yang saat ini kita kenal sebagai jalan kecil. Mungkin secara sederhana kita akan melihat bahwa orang tuanya, sebagaimana dalam manuskrip dalam tulisan Santa Teresia, dia begitu kerap menyebut bahwa peranan orang tuanya yang sekarang juga menjadi orang kudus, Santo Louis Martin dan Santa Zélie Aguirre, mereka adalah dua tokoh yang paling pertama yang menanamkan kebajikan dalam hidup Santa Teresia kecil atau Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini. Kemudian juga kalau tadi adalah dua orang tua biologisnya, juga dua orang tua rohani, orang tua spiritualnya dalam Karmel, itu Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Ini juga dua tokoh yang sangat berpengaruh bagi hidup dan spiritualitas Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus. Tetapi kalau kita menilik lebih jauh, ada juga satu tokoh spiritual yang sangat membentuk ajaran spiritualitas Santa Teresa ini. Dia adalah Bunda Maria, Bunda pengantara segala rahmat, Bunda dan Ratu Karmel. Seperti yang dijelaskan dalam buku kecilnya, dalam puisi terakhir yang dia tulis berjudul Why I Love You Mary.
mengapa aku mencintaimu Maria. Ini memberi kita semacam satu jendela kecil untuk mengintip bahwa ajaran jalan kecil yang Santa Teresa hidupi, yang kemudian dia wariskan melalui ajarannya, ini juga berasal dari jalan dan cara hidup Bunda Maria. Maka pada bagian kedua kita melihat ada dua kaitan yang sangat erat antara hidup Santa Teresa dan hidup Bunda Maria sendiri. Pertama kita melihat, kalau kita membuka buku Jalan Kecil yang Santa Teresa tulis, kisah ini juga dia cantumkan di sana, bahwa senyum Bunda Maria pernah menyembuhkan Santa Teresa. Bunda Maria dalam hidup Santa Teresa, dia sudah alami sejak dia bahkan masih kecil. Santa Teresa merasakan begitu dekat kasih keibuan Bunda Maria di sepanjang hidupnya. Pada hari raya Pentakosta pada tahun 1883, persis ketika Santa Teresa berusia 10 tahun, dia menderita satu penyakit yang serius dan yang begitu melemahkan dia secara fisik. Secara medis waktu itu masih sangat terbatas untuk mencari tahu apa penyebab dari penyakitnya. Tetapi yang pasti bahwa Santa Teresa meyakini, dan dia ini mengulangi kisah ini dalam banyak bagian dari bukunya, bahwa Bunda Perawan yang terberkati itu menampakkan diri kepadanya dalam satu penglihatan yang sederhana. Pada arca di mana Santa Teresa dirawat, di situ Bunda Maria ditahtakan di sebuah tempat doa. Kemudian pada suatu ketika Santa Teresa mengalami sungguh bahwa arca yang sama yang biasa dia tatap pada hari itu semacam memberikan senyuman kepadanya. Dan itu Santa Teresa meyakini sebagai satu senyuman, sebagai satu tanda penyertaan dari Bunda Maria yang pada akhirnya memberikan dia kesembuhan. Persis setelah peristiwa itu, Teresa yang lama bergumul dengan sakitnya, dia mengalami kesembuhan. Dan mengenai peristiwa ini dia menulis sebagai sebuah kesaksian dalam bukunya demikian. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Wajahnya memancarkan kebaikan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Tetapi apa yang memasuk ke dalam lubuk jiwaku adalah senyum menawan sang perawan. Kemudian semua rasa sakit saya hilang dan dua air mata besar jatuh dari mata saya dan mengalir tanpa suara di pipi saya. Tetapi itu adalah air mata sukacita yang murni. Ketika Santa Teresa menulis ini, dia sudah menjadi seorang biarawati dalam biara Karmel OCD di Lisieux, Prancis. Tetapi ingatan dia akan peristiwa yang terjadi ketika dia berumur 10 tahun masih begitu jelas. Menandakan bukan satu peristiwa yang biasa, tapi satu titik balik yang menentukan kedekatan Santa Teresa dengan Maria yang kemudian angkat sebagai ibunya, sebagai pembimbing rohaninya, dan sebagai teladan dalam imannya sebagai seorang biarawati. Dan sebelum serta sejak peristiwa itu, Maria sudah menjadi ibu rohani yang mengajarkan Teresa akan banyak kebajikan dan kekayaan rohani. Dan yang terutama adalah ajarannya tentang jalan kecil. Maka bagian berikut kita melihat bagaimana sebetulnya peranan Bunda Maria dalam membentuk doktrin atau ajaran Santa Teresa tentang jalan kecilnya. Bagi Santa Teresa, jalan kecilnya ini adalah sebetulnya jalan Bunda Maria, adalah cara Maria mengikuti Tuhan yang kemudian Teresa adopsi menjadi juga jalannya, menjadi cara hidupnya untuk mengikuti Tuhan, yang mana juga Bunda Maria hidupi. Ini adalah wawasan yang luar biasa dari Santa Teresa, sang bunga kecil itu, bahwa ketika Tuhan mengatakan dalam Injil, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini juga satu dasar biblis yang menjadikan Santa Teresa benar-benar menekuni hidup sebagai seorang yang berspiritualitaskan anak kecil. Jadi dua hal yang berbeda ya, menjadi sekedar menjadi anak kecil dan hidup seperti anak kecil. Yang kedua, ini adalah satu tanda kebajikan.
satu tanda kematangan secara spiritual. Maka Santa Teresa memanggil kita juga untuk memiliki hati seperti anak kecil, hati seorang anak yang mirip dengan hati ibunya, yakni hati yang tak bernoda, hati Bunda Perawan Maria. Jadi persis hanya 5 minggu sebelum kematiannya, Santa Teresa kanak-kanak Yesus membuat satu pengakuan tertulis kepada Mother Agnes yang tidak lain adalah kakaknya sendiri yang sama-sama masuk biara Karmel OCD di Lisieux. Dia mengatakan bahwa tidak pernah ada khotbah yang dia dengar mengenai Bunda Maria yang tidak pernah menyentuh hatinya. Ini menggambarkan satu perasaan kedekatan yang istimewa antara Maria dan Santa Teresa. Bagi Teresa, tidak ada manusia yang memiliki lebih banyak rahmat. Tidak ada manusia yang memiliki lebih banyak api cinta kasih sejati selain Santa Perawan Maria. Karena itu, tidak ada orang yang bersatu lebih erat dengan kita orang berdosa yang malang ini, baik dalam belas kasih maupun dalam kebaikan, selain Bunda Maria. Ini satu pengalaman iman yang juga hendaknya menginspirasi kita. Bahwa jika kita merasa dalam saat tertentu, merasa tidak layak untuk datang langsung kepada Tuhan, datanglah lebih dulu kepada Bunda Maria, sebagaimana yang dipraktikkan dalam hidup Santa Teresa. Karena apa? Karena dengan kita datang kepada Maria, dia akan membawa kita kepada putranya. Siapa yang datang kepada Maria tidak pernah benar-benar berhenti pada Maria, tapi dia akan membawa kita kepada Yesus putranya. Untuk menggambarkan ini, Santa Teresa menulis dan menguraikan misteri yang luar biasa. Tentu saja perawan yang terberkati adalah Ratu Surga dan Bumi. Tetapi dia lebih sebagai seorang ibu daripada ratu. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa hak istimewanya dia melampaui kemuliaan semua orang kudus. Sebab ketika matahari terbit, bintang-bintang akan menghilang. Betapa ajaibnya itu bahwa seorang ibu yang membuat kemuliaan anak-anaknya menghilang. Ini mau menggambarkan bahwa kedudukan kita di hadapan Tuhan juga ada tingkatannya. Bagi Santa Teresa, Maria menempati peringkat pertama sebagai seorang manusia yang kemuliaannya jauh melampaui kemuliaan manusia lain. Ini karena apa? Karena hidupnya yang bersekutu benar dengan Tuhan. Hidupnya yang berpasrah betul pada Yesus putranya. Teresa menganalogikan bahwa Tuhan itu adalah matahari sejati. Maria ibarat bintang, kita ini ibarat bulan. Dan ketika matahari terbit, sinar cahaya bintang itu akan kehilangan nilainya. Begitupun dengan bulan. Ketika matahari terbit, cahayanya tidak lagi begitu diperhitungkan. Karena apa? Karena bulan pun menerima cahaya dari matahari. Bulan hanya memantulkan cahaya yang dia terima, kemudian dia pantulkan kepada segenap penjuru. Begitupun dengan hidup kita yang telah diteladani oleh Santa Teresa, yang mana dia juga belajar dari cara hidup Bunda Maria. Bahwa di hadapan Tuhan, tidak ada kebaikan sejati yang kita miliki. Kita hanya memantulkan kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang mana Tuhan titipkan bagi hidup kita. Akhirnya Santa Teresa melalui hidupnya, melalui ajaran jalan kecilnya, juga mau mengajarkan kita supaya kita hidup seperti Bunda Maria. Bahwa kita yang cacat dan tercoreng oleh dosa Adam ini cenderung mementingkan diri dan suka membanggakan hak-hak istimewa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita berkaca pada Maria, maka kita akan belajar bahwa Maria yang menerima rahmat paling besar dari Tuhan pun, dia tidak pernah punya alasan untuk membanggakan dirinya. Apalagi dengan kita yang mungkin baru menerima sebagian kecil dari yang Tuhan siapkan untuk hidup kita. Mestinya kita pun tidak punya cukup alasan untuk membanggakan diri selain karena Tuhan yang merahmati itu. Maka dengan berkat yang kita terima, ini sebetulnya juga satu ajakan untuk kita membagikan berkat itu kepada orang-orang lain. Bunda Maria yang dikagumi oleh Santa Teresa,
Santa Teresa mengatakan, "Mengapa aku mencintaimu Maria?" Ini satu ungkapan yang semacam mengatakan kepada kita bahwa bahkan Santa Teresa pun tidak punya cukup alasan untuk menjelaskan mengapa dia begitu mengagumi Bunda Maria. Ini memberi kita juga teladan bahwa kalau kita mau menjadi seorang beriman yang sungguh-sungguh manusiawi, berkacalah pada Bunda Maria. Karena dia menjadi seorang yang mengimani Tuhan dengan seluruh aspek kemanusiaan. Maka Santa Teresa pun mengajak kita untuk mengikuti jalan kecil, jalan sempit yang sudah dilalui Bunda Maria. Dalam 2 baris terakhir puisinya, Santa Teresa sepakat dengan ajaran juga satu tokoh yang senegara dengannya, Santo Louis Maria Montfortan, yang mengatakan bahwa ketika kita menerima Yesus dalam komuni kudus, kita pun harus menerima Santa Perawan Maria untuk meminjamkan hatinya kepada kita. Baru setelah itu kita menyambut Tuhan. Artinya bahwa setiap kali kita mau menyambut Tuhan, belajarlah pada cara Maria menerima Tuhan. Kalau kita ingin mencintai Tuhan, maka kita harus meminjamkan hati Maria supaya kita bisa mencintai Tuhan dengan hati yang pantas seperti hati Bunda Maria. Kalau kita bertanya, sebetulnya apa inti dari jalan kecil Santa Teresa? Jalan kecil Santa Teresa adalah sebetulnya jalan Bunda Maria. Jalan kecil Santa Teresa adalah cara Bunda Maria mencintai dan mengikuti Tuhan. Kalau kita kesulitan untuk meneladani jalan kecil Santa Teresa, kembalilah kepada Bunda Maria. Teladani cara Maria mencintai, cara Maria merenungkan misteri-misteri Tuhan, yang mana dia renungkan dan simpan dalam hatinya. Kemudian dia hidupi dengan penuh percaya. Jalan kecil Santa Teresa adalah jalan cinta, jalan penuh kepercayaan, dan jalan kerendahan hati. Mari kita belajar dari jalan kecil Santa Teresa dengan juga melihat hidup Bunda Maria. Karena kalau kita mau belajar tentang Santa Teresa kecil, Santa Teresa kanak-kanak Yesus, kita pun harus belajar dari Maria sendiri. Karena jalan kecil adalah jalan Bunda Maria. Semoga Tuhan membantu kita untuk juga menghidupi dalam keseharian hidup kita jalan kerendahan hati, cara mencintai, dan kepercayaan yang teguh seperti yang dihidupi Bunda Maria, juga seperti yang diteladani oleh Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan mendaraskan doa novena Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus telah mengajari kita spiritualitas kanak-kanak sebagai jalan yang mengarahkan kita kepada kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita sosok Santa Teresa sebagai teladan hidup dalam menghayati Injil. Melalui teladan hidup Santa Teresa, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam cinta kasih terhadap Engkau, agar dunia dapat percaya kepadamu. Melalui teladan hidup Santa Teresa, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam kebaikan, agar mereka yang terpanggil kepada kehidupan kontemplatif dapat menjadi saksi yang setia atas kebaikan-Mu. Melalui teladan hidup Santa Teresa, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman, sehingga seturut kehendak-Mu, semua pria dan wanita dapat menemukan kebenaran di dalam Kristus. Melalui teladan hidup Santa Teresa, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam semangat misioner, agar umat Allah menjadi lebih percaya kepadamu dan meneladani Yesus Putramu. Marilah kita berdoa. Kita mempersembahkan intensi dari keluarga kita masing-masing, intensi dari komunitas, intensi dari masyarakat kita,
dan juga dari pribadi kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Ya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang mulia, semoga melalui keyakinan yang tak tergoyahkan dalam dirimu, Tuhan semakin dimuliakan. Perolehlah bagi kami kepercayaan dan cinta bakti yang sama, yang menghidupkan hati dan jiwamu yang murni. Semoga kami sanggup mempraktekkan sikap penyangkalan diri, kesabaran dan keyakinan, dan semoga keyakinan yang tertanam di dalam diri kami memampukan kami juga untuk menjadi sumber berkat dan kunci menuju kekayaan Allah yang amat agung. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.